selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Satya Dharma From Small to Be. Saya, Kak Dinda Dwi Katarina, akan menemani kalian kurang lebih 15 menit. Tapi di sini saya tidak sendiri karena ditemani oleh Ibu dosen cantik. Halo Ibu, Halo, bagaimana nih kabarnya? kabar saya baik aja. Kalau Nah, Dinda gimana? baik juga ya Bu. Nah, sebelum kita untuk tahap selanjutnya, boleh kan kalau Ibu untuk memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman biar tahu juga. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Putu Eka Noviani dan merupakan dosen akuntansi di Setia Satya Dharma. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Bu, menurut Ibu apa sih itu bagaimana sih cara menjalankan kegagalan dan apa saja sih faktor dalam kegagalan itu? Baik, kalau untuk kegagalan ya, kalau saya dulu mengalami sendiri, kalau kegagalan pokoknya jangan pernah putus asa. Kemudian saya tidak terlalu berlarut-larut di sana. Karena kalau kita terlalu larut di sana jadinya stuck dan tidak ada Kemajuan ya Bu ya. tidak ada kemajuan. Jadinya kita cenderung putus asa. Jadi gimana caranya kita rubah untuk menjadi lebih baik gitu. Misalkan yang A gagal, kita cari plan yang B. Tuh. Mencari Jadi solusi ya ya Bu. solusi lebih tepatnya. Kalau kita misalnya larut di sana kan jadinya bakal terus-terusan Ya. jadi stuck di sana. Itu sih biasanya ya kalau saya. Nah, sekarang kan tadi itu sudah kegagalan. Nah, sekarang bagaimana sih cara menjalankan kesuksesan menurut Ibu dalam kehidupan Ibu mungkin bisa jadi? Kalau kesuksesan itu relatif ya sebenarnya. Sukses dalam hal apa ini? Ya. Misalnya dalam profesi. Kalau sukses ya dibilang misalkan apa yang misalkan sudah kita targetkan di awal. Ya mencapai goalnya. Misalnya kita udah menentukan saya ingin mencapai dapurnya misalnya paling bawah misalnya asisten ahli gitu. Nah itu kita mau capai itu apa aja nih syarat-syaratnya itu dulu yang kita harus penuhi. Kita harus cari tahu dulu ya Bu. Syarat-syaratnya apa baru kita penuhi itu. Kemudian kalau kita misalnya sudah mencapai di sana, kemudian apa yang menjadi persyaratan yang harus kita penuhi ya selama kita berada di posisi itu. Dan kemudian untuk mencapai yang jenjang yang lebih tinggi lagi, kita juga perlu menyiapkan hal-hal apa yang bakalan kita capai. Itu hal-halnya apa aja, Bisa nggak minta persyaratan. contohnya kayak gimana Ibu? Nah, kalau misalkan kayak profesinya saya sendiri, kita harus mencari apa misalnya penelitiannya sekarang itu harus ada satu semester kan gitu. Terus penelitiannya juga, pendidikannya juga itu harus dipenuhi gitu. Kalau misalkan pengen naik tingkat lagi gitu ya mencapai jabatannya lebih bagus lagi, kita juga harus menyiapkan apa-apa aja nih Yang persyaratannya harus sekarang. gitu. Nah, kita juga harus melek teknologi gitu. Misalnya kayak saya ya dulu itu kayak saya peralihan dari manual ke sistem gitu. Jadi misalnya saya dulu udah pernah gagal yang manualnya, saya gagal di sana, kemudian saya ngulang lagi dari awal gitu. Jadinya menyiapkan bagaimana sih yang sekarang itu kita juga harus tahu gitu. Agar Kayak bisa lebih sistem, baik lagi ya Bu. dari sistem semuanya ya harus melek teknologi juga gitu. Kalau misalnya saya stuck di sana dan saya tidak mengetahui informasi yang baru gitu, jadi kan ketinggalan informasi. Ya. Itu sih kalau dari saya misalnya kesuksesan dalam profesi ya gitu. Kalau sukses dalam hal lain lagi beda lagi. Intinya kita punya goal gitu sih. Kemudian tentukan targetnya bagaimana caranya untuk mencapai. Kemudian kita juga disiplin harus memenuhi persyaratan yang sudah ada. Nah, misalkan nih, kalau Ibu dalam melakukan hal nih, terus gagal, apakah Ibu bakal menyerah atau bagaimana? Kalau saya sendiri ya, kalau Atau dari itu pengalaman mungkin dari saya, usaha, Ibu misalkan buka usaha apa gitu, nah terus gagal, apakah Ibu akan terus jadi di sana, apa gimana meningkatkan mungkin? kalau kita gagal, intinya jangan berlarut di sana gitu loh. Kalau misalnya kita kan pasti dari awal udah punya plan kan, ada plan A, plan B dan C misalkan, makanya jangan kita punya hanya satu plan gitu. Misalnya yang A-nya udah gagal, kita coba lagi yang B. Intinya jangan menyerah di satu cara gitu. Ada banyak kok jalannya untuk menuju Roma, intinya kayak gitu. Terus
bagaimana sih ibu itu menyikapi dari kegagalan itu? Maksudnya kayak dalam melakukan tindakan, maksudnya tindakan kegagalan. Misalkan saya mengalami Ya, kegagalan, tindakan ya, menyikapi. Kalau tindakan saya, pertama kan pasti kita ada manusia kan tidak pasti dia tidak luput dari namanya rasa sedih, kecewa karena udah gagal kan. Tapi kan kalau kita udah digagal itu kita berhak kok untuk menangis, meluapkan emosi kita. Tapi jangan terus-terusan kita kalau udah gagal gitu terus-terusan menangis, Tapi karena meratapi kalau kita nasib menangis kayak tuh gitu. kan nggak bakal maju ya Bu ya, nggak bakal bisa maju. Siapa bilang? Saya gagal, saya menangis, Ya, itu meluapkan emosi kan. Itu ya. kan hanya sementara. Intinya jangan berlarut-larut dalam Sampai kesedihan gitu. keterusan gitu Bu Iya, ya. sampai keterusan. Setelah kita menangis, meluapkan emosi, kita koreksi. Di mana sih Letak salahnya kesalahan kita gitu gitu. loh. Di mana salahnya? Ayo kita perbaiki. Kemudian cari referensi bagaimana sih caranya agar kita bisa keluar dari hal ini. Ya solusinya bagaimana gitu. Kita cepat cari solusi sih intinya. Kalau terus-terusan larut dalam Nggak bakal kesedihan, selesai ya juga. bakal nggak selesai gitu loh. Ya harus dihadapi. Kan life must go on kan. Ya. Kalau kita terusan kayak gitu ya bakalan jadi gagal. Nggak bakal bisa Negatif, maju ya juga nggak Bu bisa ya. maju jadinya. Nah, kalau misalkan nih Ibu sudah melakukan usaha terus sukses, apa hal yang Ibu harus lakukan? Kalau Apa mungkin Ibu lupa diri mungkin atau bagaimana? kalau misalkan saya sukses, saya tidak akan lupa diri ya. Kalau ini pasti kita ingat jasa-jasa orang tua kita, terus jasa-jasa teman-teman. Karena sudah Ya bantu sudah ya Bu ya, membantu bantu ya, support gitu. orang yang berperan membantu kita di saat kita kesusahan gitu. Dan di saat kita sukses juga mereka pasti senang gitu. Intinya jangan pernah sombong, itu apa sih kita dapat ketika kita sombong kan gitu. Bahkan kalau kesombongan itu bisa mengakibatkan kita nanti kembali Bakal ke jatuh nol. lagi, bakal Bakal jatuh. jatuh lagi. Itu secara singkatnya ya. Nah, apa sih dalam kehidupan Ibu yang pernah Ibu jalanin, Ibu itu kan pernah yang namanya kegagalan. Apa sih yang menyebabkan yang paling yang membuat Ibu mungkin sampai sedih kayak gitu dalam usaha Ibu yang Ibu lakukan? Kalau kegagalan misalnya lamar kerja gitu ya. Saya tamat dulu pengen banget kerja di bank kan gitu. Jurusannya apa kan gitu, akuntansi kan gitu. Banyak nih lowongan di bank. Semua saya taruhin di sana. Sampai dah akhirnya tes gitu kan, datang ke sana. Terus yang jadi persyaratan yang ini palingnya apa kan gitu. Ternyata yang paling ini itu adalah fisik kan, secara fisik gitu kan. Ternyata saya itu punya kelemahan gitu loh. Saya nggak tinggi gitu loh. Kan kalau kita misalkan di penampilan pelayanan itu kan harus tinggi ya, cantik, menarik ya Bu ya, lebih menarik gitu. Tapi saya di sana gitu sedih ya sedih juga gitu. Harapan saya kan pengennya bank gitu. Tapi karena gagal nggak bisa. Karena gagal jadinya merasa dah gitu kan setelah apa namanya diwawancarain ya, kita dapat interview, oh ternyata kayak gini. Kita nunggu telepon udah nggak ada kabar, berarti kita memang udah nggak dapat di sana gitu. Mungkin lain kali ya Bu ya. Coba lagi di tempat lain, pernah akhirnya gagal gitu. keterima kan di tempat lain jadi SPG kan, belajar di sana. Makanya kalau misalnya kita baru tamat gitu loh, syukur-syukur langsung dapat kerja yang bagus gitu. Kalau seperti saya masih awal-awal tuh masih mencari pengalaman gitu loh, jadinya serabutan ya apa aja dulu deh, yang penting punya pengalaman gitu. Ya intinya jangan pernah menyerah gitu. Yang penting kita mau mencoba sesuatu berusaha yang juga baru ya Bu. Dan selalu mencari informasi, memanfaatkan relasi yang ada. Nah, apakah Ibu itu di dalam kesuksesan itu, misalkan nih, Ibu kan minta bantuan kepada teman Ibu, terus teman Ibu itu sudah mau bantu, apakah Ibu pernah nggak melupa diri kepada teman Ibu yang pernah ngebantuin Ibu sampai sukses gitu? Kalau saya sih untuk sejauh ini ya lupa diri sih enggak ya. Pasti kan saya ingat juga kebaikan teman gitu ya. Kebaikan teman, bantuan teman. Kalau ingat-ingat itu ya pasti kan kita juga ragu kita tuh punya apa namanya rasa utang budi gitu kan.
kita kan pasti juga ingin tetap balas menjalin dendam gitu. Maksudnya tuh ingin balas balas budi. budi gitu loh. Balas budi dengan cara apa, misalkan nanti temannya butuh bantuan Gitu gitu kita ya, tolongin. kita tolongin juga gitu. Itu aja sih kalau dari Nah sekarang eh, semisalkan nih ibu itu sudah sukses di dalam hal yang ibu ingin sampaikan, apakah ibu itu bakal nanti mengajarkan, maksudnya itu kayak membagikan itu motivasi kepada anak ibu mungkin atau saudara-saudara? kalau seperti itu kan ya pastilah di sharing lah, gimana sih caranya ketika kita mengalami kegagalan, Dengan terus kalau kita kesuksesan sukses juga. bagaimana gitu. Itu selalu pasti kita akan sharing ya, terutama yang terdekat ya siapa, pasti adik kan, misal Gitu. punya adik ataupun kakak, sepupu, itu biasanya yang saya wanti-wanti gitu, coba dong seperti ini gitu loh, misalkan nggak kita aja yang dijadikan contoh, kan bisa juga dilihat yang lain, pakai pengalaman orang sebagai nanti kita menjalani bagaimana nanti bakal bersikap misalnya kita mengalami kegagalan dan kesuksesan, Gitu. salah satu caranya bisa kita ambil. Eh, Nah, bagaimana sih misalkan kalau ibu itu sudah gagal di dalam, misalkan ibu ingin mencapai usaha terus gagal, terus bagaimana sih cara buat biar ibu itu tidak terus gagal dalam hal itu? Kalau gagal berulang kan itu berarti namanya tidak ada perbaikan sama sekali kan gitu, atau mungkin juga takdirnya nggak di sana gitu. Makanya ibu bilang kita jangan berpatokan hanya pada satu plan gitu loh, makanya kita harus punya plan B dan plan C gitu ya. Misalnya contohnya apa kan gitu, udah ya nggak terima kayak saya nih, udah nggak sekali kan, udah pengen banget kan kerja di bank gitu, oh ternyata karena saya fisiknya udah nggak Nggak ini bisa yang ya bu ya mencapai mencapai. karena tinggi kan gitu, ya udah kita cari deh kerjaan yang lain yang sesuai dengan kita gitu, yang bisa menerima kita juga gitu, dan disesuaikan juga dengan kemampuan kita, bisa nggak atau sanggup nggak nanti menjalaninya tuh. Nah, jadi sekarang kan kita sudah membahas tentang kegagalan dan kesuksesan bu ya. Menurut ibu itu buat hari ini, sukses hari ini tuh apa saja sih? Intinya kalau kesuksesan dan kegagalan itu ya semuanya hanya sementara, tinggal waktu kapan nanti temanya yang tepat dan saat itu kita akan dapatkan. Intinya jangan pernah menyerah dan tetap disiplin untuk mencapai apa yang menjadi targetnya kita. Itu aja ya bu ya. Nah, sekian dari pembahasan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu kepada Ibu sudah mau berbagi cerita, berbagi sharing begitu juga. Nah, di sini saya punya slogan Bu. Bisa kita sama-sama ya Bu ya. Ya. Play small to be. Bisa Bu ya? Kita coba ya. 1, 2, 3. Play small to be. Oke, sekian dari pembahasan ini. Saya tutup dengan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Mas Santi.